Ya, oke. Sudah ya, sekelihatan ya. Oke, kita akan belajar hari ini yaitu Duinatur Kristus. Nah, yang lalu kita sudah belajar akan Allah Trinitas, di mana kita mempelajari Allah kita yang Esa dalam 3 pribadi. Saat ini kita akan mengerucut kepada pribadi Yesus Kristus. Nah, tentunya bagi kita Nggak ada suara. Kenapa? Suara hilang. Oke, sudah ya? Oke, kembali lagi. Apakah Yesus ini adalah Tuhan? Nah, apakah Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia itu merupakan Tuhan ataukah manusia yang dipertuhankan? Maka kita belajar hari ini akan Duinatur Kristus. Nah, ini adalah diagram yang akan membantu kita pada hari ini tentang di mana Yesus Kristus sebagai adalah Allah dan dia adalah manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus kita imani dalam kekristenan. Kenapa? Karena tentunya dari dulu sejak Tuhan Yesus pun lahir sampai sekarang yang sering diperdebatkan yaitu tentang Kristus, ya kan? Maka kita beriman kepada Kristus bukan sekedar beriman, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita imani dalam pengetahuan dan aplikasi kehidupan kita. Nah, jadi Yesus Kristus adalah Allah dan dia juga merupakan manusia. Nah, maka tadi sudah saya bilang bahwa sering dari dulu dari Tuhan Yesus lahir sampai sekarang sering banget perdebatan akan tentang Yesus. Nah, tentang natur Kristus itu ada beberapa pandangan yang salah menyikapinya. Nah, contohnya ini kaum Ebonit. Nah, dia menyatakan bahwa Yesus ini hanyalah manusia biasa. Tapi ketika dia dibaptis, dia terima Roh Kudus, barulah di situ dia memperoleh akan keilahiannya. Makanya dia bisa bikin mukjizat dan sebagainya. Nah, ini pemahaman yang salah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu kedua, kaum monarki. Nah, dia menyatakan bahwa dalam diri Yesus ada manifestasi Allah, ya. Manifestasi perwujudan Allah yang satu, tapi tidak ada perbedaan dari pribadi-pribadi lainnya. Nah, ini berusaha menyangkali akan Trinitas, di mana yang 2 minggu lalu kita pelajari. Lalu berikutnya, ini kaum-kaum pintar ini, kaum Gnostik pada masa itu, dia adalah kaum-kaum pintar yang terpengaruh akan filsafat. Ya. Nah, dia berkata bahwa dia menolak inkarnasi. Tentunya kita tahu bahwa inkarnasi itu ada dari roh menjelma kepada tubuh, yaitu inkarnasi Allah yang menjelma sebagai manusia. Nah, karena menurut mereka materi itu adalah jahat dan materi itu lawan daripada roh. Nah, ini pemahaman dari kaum Gnostik yang salah. Nah, bahkan ada lagi kaum Arianus. Nah, ini jangan salah baca ya, Arianus. Kalau kita kurangin arinya jadi agak lucu kan. Jadi kita harus baca lengkap Arianus gitu. Nah, dikatakan Kristus sebagai ciptaan yang ada, bersifatnya melebihi manusia dan bukan Allah. Jadi dikatakan karena Tuhan Yesus lahir dari perawan Maria, maka dikatakan Yesus ciptaan. Nah, ini pemahaman yang salah. Maka kita bersyukur akan bapak-bapak gereja yang telah menolong kita
telah menolong kita sehingga dalam banyaknya bidat, dalam banyaknya penyesatan, mereka melakukan suatu konsili. Nah, konsili itu gambarannya seperti ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu suatu rapat ya, sidang gereja-gereja pada zaman lampau untuk merumuskan suatu doktrinal, dogma yang harus dipegang gereja untuk melawan para penyesat. Nah, untuk kita dapatkan suatu pemahaman sampai sekarang yang kita anut di dalam gereja kita, itu tentunya melewati sejarah yang cukup panjang ya. Yang pertama dari Konsili Nisea. Dengan banyaknya penyesat itu dirumuskan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang total, yang utuh. Dan juga pribadi Yesus itu adalah manusia yang utuh. Tapi dalam perumusan itu terus-menerus penyesat bidat mengemukakan pendapatnya dan mencoba melawan akan perumusan ini. Maka dalam konsili Konstantinopel diafirmasi kembali, ditegaskan kembali akan keputusan dari konsili Nisea. Kemudian konsili yang terakhir, bukan terakhir ya, konsili yang berikutnya yaitu konsili Kalsedon. Nah, di sini dirumuskan bahwa antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus, Yesus memiliki dua natur, ya. Naturnya tapi dalam satu pribadi. Nah, ini yang kita harus imani bahwa Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita memiliki dua natur, tetapi dalam satu pribadi. Nah, mereka itu dalam hubungan naturnya tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbagi, dan tidak terpisah. Oke, kembali lagi. Jadi tadi dari perumusan tadi kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang dalam satu pribadi Yesus Kristus memiliki natur Allah dan juga natur manusia. Maka kita beranjak kepada pengertian dari natur itu sendiri. Tentunya kita dari tadi kita bicara-bicara natur. Apa ya artinya natur itu, ya kan? Nah, arti natur itu adalah keseluruhan kualitas seseorang yang menjadikan sesuatu itu sebagaimana dia ada. Contohnya, naturnya Kak Insani. Naturnya adalah sebagai manusia. Karena sebagaimana adanya, dia naturnya manusia. Kalau saya, natur saya manusia. Kalau hewan peliharaan kita, ya naturnya dia adalah binatang. Nah, itu natur ya. Lalu pribadi ini menunjukkan arti lengkap dari seseorang yang diperlengkapi dengan pikiran dan suatu subjek yang bertanggung jawab akan dirinya sendiri. Nah, pribadi saya bertanggung jawab akan apa yang saya perbuat, ya kan? Nah, itu pribadi dan natur yang harus kita pahami. Maka bagaimana untuk kita bisa pahami akan dua natur dalam diri Kristus yang ada dalam satu pribadi Yesus. Nah, kembali lagi dalam sejarah menolong kita untuk kita bisa memahami akan dua natur Kristus ini. Nah, yaitu namanya kesatuan hipostatik. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu, di dalam Kristus kedua natur itu disatukan sehingga ia memiliki unsur yang sama membentuk natur Allah dan tidak mengesampingkan unsur-unsur lain gitu. Jadi natur kealahannya, natur kemanusiaannya itu menjadi satu dalam pribadi Yesus. Nah, jadi pribadi kedua itu Tritunggal, yaitu Sang Anak, itu menjadi logos yang berinkarnasi. Logos yaitu firman yang Allah menjelma sebagai manusia. Mengambil natur manusia tanpa kehilangan natur ilahinya. Di mana kemanusiaannya bersatu dengan satu pribadi untuk selamanya. Maka ada 3 fakta penting bagi kita ketika mempelajari ini. Ya, ini suatu alat bantu untuk kita bisa memahami bagaimana dua natur Allah dan manusia dalam diri pribadi Yesus. Jadi Kristus memiliki dua natur yang berbeda, ya. Natur Allah dan natur manusia. Bukan dicampur aduk naturnya. Allah manusia gitu, enggak. Jadi naturnya Allah ada, natur manusia ada.
Jadi tidak ada percampuran tumpang tindih dari kedua natur tersebut. Tetapi meskipun dia memiliki dua natur, Allah dan manusia, Yesus hanya memiliki satu pribadi, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Maka ada alat bantu bagi kita, tentunya saya berbicara bukan dari sejarah saja, tapi berdasarkan akan firman Tuhan yang kita percayai. Mari kita buka saja satu ini, contoh, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 mungkin salah satu bisa membacakan bagi kita, sambil yang di rumah menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Nah, firman itu telah menjadi manusia, ya. Natur Allah, sang firman menjadi manusia. Tapi kita melihat kemuliaannya. Jadi naturnya tidak bercampur, tapi dalam satu pribadi Yesus itu, ya. Jadi untuk kita dapat memahami dua natur dalam satu pribadi itu adalah dalam kesatuan hipostatik ini, ya. Bahwa di dalam diri Yesus ada natur Allah, natur manusia, tapi dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sebagai tambahan referensi bagi kita ketika kita bilang-bilang Yesus, 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 apa kita juga tahu dari mana asal usul katanya. Nah, maka saya memberikan ini. Jadi nama Yesus itu dalam bahasa Yunani itu Yesua, Joshua, Jehusua. Nah, dari akar kata yasa yang artinya menyelamatkan. Makanya Yesus sebagai juru selamat kita. Dan Yehova artinya membantu. Nah, ini Yesus ini nama diri dari Yesus. Nah, sementara Kristus ini merupakan nama jabatan Sang Mesias, Yesus Kristus Sang Mesias. Nama Kristus setara dengan nama Masyak yang dari kata masa yang artinya mengurapi dan yang diartikan sebagai yang diurapi. Ini menjadi tambahan referensi bagi kita untuk berarti dalam nama Yesus itu kenapa dia dibilang Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena dia Allah dan juga dari namanya pun artinya menyelamatkan kita sekalian. Maka kita masuk dalam perenungan kita akan, jika tadi sudah dikatakan ada pencampuran, ada dua natur, ya, dua natur Kristus, tadi tidak ada pencampuran, ada dua natur Kristus dalam satu pribadi, maka kita akan melihat apakah dia sungguh-sungguh Allah di dalam Yesus itu. Atau seperti pertanyaan tadi di awal, apakah dia hanyalah manusia yang diperalahkan. Nah, jadi kita akan melihat apakah benar-benar keilahian Kristus ada. Nah, ada banyak referensi bagi kita, ya. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, lalu kedua dalam Injil Sinoptik, lalu ketiga Injil Yohanes, keempat dalam tulisan Paulus. Nah, dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata banyak nubuat-nubuat itu yang mengarah kepada Sang Mesias, itu Yesus sendiri, ya. Saya buat seperti ini ada suatu paralel, ya. Sering nggak teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian baca, kok saya baca di PL tiba-tiba kok sama ya di PB? Itulah Tuhan kita, Mas, dahsyatnya Alkitab kita, ya. Bisa paralel seperti itu, ya. Makanya saya bilang doktrinal dari orang Kristen itu bersifat progresif, ya. Semakin diwahyukan, diinspirasikan dan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, kita buka salah satu aja. Di dalam Mazmur 45 ayat 6 dan 7, dan minta tolong satu orang lagi, buka di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Kita akan lihat paralelnya. Salah satu minta tolong Mazmur 45. Ya. Tolong buka dalam Ibrani 1, 8 dan 9.
Nah, dari membaca dua pasal tersebut, kita bisa melihat ada paralel kan, membicarakan tentang tata, bagaimana Tuhan, kesetiaan dan kebijaksanaannya. Nah, itu sebenarnya suatu nubuatan tentang akan Sang Mesias, ya. Jadi keilahian itu telah dikemukakan dalam perjanjian lama kepada pribadi Sang Mesias itu, yang akhirnya dalam perjanjian baru kita bisa melihat Sang Mesias itu adalah nama jabatan dari Kristus itu sendiri. Nah, ini yang dari PL. Nah, lalu kita masuk ke dalam Injil Sinoptik. Nah, mungkin baru ya mendengar namanya Injil Sinoptik. Nah, Injil Sinoptik ini adalah 3 pasal pertama dalam perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas. Mengapa dinamakan sinoptik? Karena dari 2 kata Yunani, yaitu sin dan optik. Nah, sin itu adalah bersama. Optik itu adalah melihat. Maksudnya melihat secara bersama-sama. Nah, maksudnya jadi 3 pasal itu melihat akan karya Kristus, kehidupan Kristus, dan menuliskan dalam sudut pandang penglihatan yang sama. Nah, dalam Injil Sinoptik itu ditegaskan bahwa Yesus sama ilahinya dengan Kristus yang dalam Injil-Injil lain. Karena kan dalam perjanjian baru ada Injil Sinoptik, Injil Yohanes, tulisan-tulisan Paulus, ya. Itu Injilnya sama. Dan Kristus dikatakan adalah pribadi supranatural sepenuhnya. Nah, dan dia adalah anak manusia dan anak Allah dari sifat dan karyanya yang membenarkan akan klaimnya. Kita buka saja satu ayat di dalam Matius 5 ayat 17. Minta tolong. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pun suatu penyataan diri Kristus bahwa dia menggenapi setiap nubuat dari perjanjian lama, ya. Dan dituliskan dalam Injil Sinoptik dan mengafirmasi, menegaskan, meneguhkan kembali bahwa dia bersifat yang ilahi, ya. Nah, lalu ini yang saya suka dalam Injil Yohanes, ya. Karena kita akan masuk dalam eksegese. Eksegese maksudnya kita lihat dari kata per kata maupun makna dari satu kata per kata. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu ya. Karena begitu besar kasih Allah ya, Yohanes 3 ayat 16. Dalam prolog lagi, prolog 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Tapi kita akan berfokus pada Yohanes 1 ini dan 1 Yohanes 1 ini. Nah, kita perhatikan ya. Ini ayat Yunaninya. Sekalian kita baca firman-Nya di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dalam bahasa Yunani NRK en hologos, kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mempelajari Alkitab, memang penting bagi kita untuk mempelajari dari bahasa aslinya. Kenapa dari bahasa aslinya? Karena setiap penulis pada zamannya itu dia punya konteks tersendiri, ya. Konteks yang dia kemukakan melalui kata itu untuk konteks itu dan relevannya sampai saat ini bagi kita sekalian. Nah, kita lihat frasa pada mulanya, ya. Pada mulanya ini adalah NRK. Nah, dalam bahasa Yunani NRK. Arke ini berarti awal atau permulaan, ya, yang bersifat supranatural, yaitu gagasan, kualitas, kekekalan, dan bukan menunjuk pada waktu. Nah, jadi NRK ini dipakai kepada si Hologos, Tuhan Yesus, Sang Firman itu, untuk menunjukkan bahwa Yesus kita adalah ilahi, sudah ada sejak kekekalan, ya. Dia adalah Allah yang kekal. Nah, jadi Yesus itu pun dalam arti lain periode ilahi sebelum masa penciptaan. Maka ditambahkan kata N ini untuk memperkuat bahwa keberlangsungan keberadaan itu tanpa limit atau kekekalan. Nah, kenapa?
Jadi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa dalam frasa pada mulanya aja untuk melihat bahwa keilahian Kristus, dia adalah Allah yang ada sejak kekekalan. Ya. Bahkan dalam inkarnasi Yesus, Yesus pun sudah telah ada dalam sejak kekekalan. Lalu frasa berikutnya, bersama-sama dengan Allah. Ya. Ini dalam bahasa Yunani ada pros yang artinya bersama-sama dengan Allah dan sehakikat. Nah, kembali lagi kita ingat dalam pembelajaran Allah Trinitas, ketiga pribadi itu satu hakikat ya, satu hakikat. Jadi ini kembali ditegaskan nih, menggunakan kata pros ini artinya sehakikat, melekat. Maka juga menekankan bahwa Kristus itu aktif dan tidak terpisah dengan Bapa sejak kekekalan. Jadi logos itu sehakikat dengan Bapa. Nah, jadi bagi kita Tuhan Yesus itu sudah ada ya. Dengan pribadi logos itu telah ada sejak kekekalan. Bahkan frasa firman dalam bahasa Yunani yaitu logos ditujukan kepada Yesus. Maksudnya untuk menekankan akan keilahian Kristus. Nah, logos ini menariknya adalah penggunaan Yohanes akan logos ini untuk mengafirmasi bahwa Yesus telah ada pada masa Kejadian 1 ini, kitab Taurat ini, penciptaan. Karena logos itu kekal dan bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Nah, jadi ini suatu penegasan dari Yohanes bahwa Yesus sungguh-sungguh ilahi. Ya, kita bisa dipertanyakan oleh orang apakah Yesus itu Allah atau bukan. Ya, jawaban kita tentunya dari firman Tuhan ya. Tapi kembali lagi, sebelum dia nerima jawaban kita juga harus terima Yesus dulu kan. Iya. Kalaupun nggak terima Tuhan Yesus ya kita bikin kayak gini ya kadang ngeyel juga gitu. Jadi lebih baik ajak dulu baru kita jelaskan seperti ini. Lalu berikutnya dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Sambil membuka silakan, tapi nggak usah dibacakan. Jadi ini tentang kesaksian Yohanes ya. Dia berkata apa yang telah ada sejak semula tentang firman hidup. Di sini kita mendapati lagi Yohanes memberikan kesaksian bahwa Yesus, ini dalam frasa apa yang telah ada sejak semula, Yesus telah ada sejak kekekalan. Nah, kata telah ada ini kembali lagi NRK ini, arches, merupakan dasar ya, bahwa menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi dalam analisis kata per kata Alkitab itu ada tensisnya ya, dikasih tahu imperfect atau dia perfect untuk kita bisa melihat kejadiannya di masa lampau atau yang sekarang. Nah, ini imperfect berarti masa lampau yang telah terjadi. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa Yesus telah ada dan hal itu telah terjadi di masa yang lampau. Lalu frasa yang menarik berikutnya itu tentang firman hidup. Nah, firman hidup ini untuk menunjukkan kepada Yesus. Ya. Tapi ketika saya baca dalam bahasa aslinya, firman hidup ini yaitu sabda yang memberi hidup kekal. Nah, ini kalau mau yang menginjili, silakan pegang ayat ini. Ya. Nanti kan orang tanya, kamu percaya Yesus, emang Yesus bisa berikan hidup kekal? Firman Tuhan sudah tulis ini, ya, udah disaksikan bahwa sabda yang memberi hidup yang kekal ya dalam bahasa aslinya. Yaitu logo artinya kabar baik dan memberikan hidup yang kekal. Zois. Nah, jadi maksudnya adalah kesaksian Yohanes, Tuhan Yesus sudah ada kembali lagi sejak kekekalan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah, firman yang hidup, sabda yang baik yang memberikan hidup yang kekal. Nah, ini harus kita klaim bagi iman kita, bahwa kita bukan sekedar percaya akan Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi Alkitab telah menuliskan bahwa di dalam Yesus ada sabda yang baik yang memberikan hidup yang kekal bagi kita sekalian. Nah, lalu kita masuk dalam tulisan-tulisan Paulus. Nah, ini ada Filipi 2 ya. Filipi 2, ada Kolose 1, ada 1 Korintus 2, dan sebagainya. Nanti saya akan bagi materinya, silakan menganalisis dalam ayat-ayat berikutnya. Tapi kita akan membahas dalam 2 ayat di atas. Nah, ini dalam Filipi 2 ya. Filipi 2
dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, frasa rupa Allah ini dalam bahasa Yunani adalah morphe. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya the form of God, ya, artinya merujuk kepada bentuk luar dari sesuatu yang eksternal. Tetapi ada makna lain, yaitu dalam in good form, dalam kondisi baik. Jadi maksudnya Paulus gunakan ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus dalam rupa Allah ini mempresentasikan Allah dalam bentuknya secara dalam yang baik dan secara luar yang baik. Itu maksud dari penggunaan kata rupa Allah ini, morphe ini. Jadi Yesus memiliki natur Allah sendiri dalam dirinya dan memperlihatkannya di luar. Kembali lagi ditegaskan bahwa sebenarnya sungguh-sungguh Yesus adalah Allah yang ilahi. Nah, lalu kata kesetaraan, ya ini dalam bahasa Yunani adalah isos, artinya sama. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris itu kan ada istilah ilmiah ya, isomer, isomorf, isometrik, isotriangle ini. Nah, isomer berbicara tentang molekul yang memiliki struktur yang sedikit berbeda dengan molekul lainnya. Sementara kalau isometrik ukuran yang sama dan isomorf sesuatu yang memiliki bentuk yang sama seperti yang lain. Nah, penggunaan Paulus ini kembali lagi untuk menjelaskan bahwa Yesus kesetaraan ini sama dengan Allah. Nah, ini penting ya untuk kita pelajari bahwa Yesus sungguh-sungguh sama dengan Allah. Nah, kita masuk kepada ini di Kolose ini. Di Kolose, nggak bisa dihilangin yang ininya. Dalam Kolose dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama yang diciptakan. Nah, frasa gambar Allah yang tidak kelihatan untuk menjelaskan bahwa kesamaan Yesus dengan Allah. Kembali lagi, dia adalah gambar Allah, sama halnya seperti anak yang mirip dengan ayah, bapaknya. Nah, lalu frasa yang sulung ini, dalam bahasa Yunani protokos speses Kiteseus, yang berarti yang pertama, maksudnya urutan pertama dalam kehormatan ya. Lalu lebih utama dari segala yang diciptakan, ini maksudnya bukan Yesus ciptaan yang tertua, bukan Yesus ciptaan, tapi untuk menunjukkan keutamaan Yesus dan dia adalah kepala dari penciptaan. Maka dikatakan dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi di sini kita belajar lagi bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan dalam diri Yesus untuk mempresentasikan Sang Bapa ya, pribadi Bapa dalam Yesus sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, tetapi melalui Yesus Kristus kita bisa melihat Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita sudah membahas akan keilahian Kristus. Nah, tentunya sudah panjang lebar tadi kita mempelajari dari pengertian natur dan pengertian pribadi. Akan dalam diri Yesus ada dua natur, natur Allah, natur manusia dalam satu pribadi. Dan kita bisa mengerti natur yang ada dalam satu pribadi Yesus itu melalui kesatuan hipostatik tadi, ya, kesatuan tapi tidak saling tercampur, tapi satu dalam satu diri Tuhan Yesus. Dan juga kita mempelajari bahwa dalam perjanjian lama Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang sudah dinubuatkan akan Mesias itu. Dan juga dalam Injil Sinoptik yang sama-sama melihat dalam Matius, Markus, Lukas telah menyatakan juga akan sifat dan karya Yesus yang ilahi. Bahkan dalam tulisan Yohanes kita bisa melihat Sang Logos itu adalah Allah dan telah menjadi sungguh manusia, dan Logos itu sudah ada sejak kekekalan dan dia sama dengan Allah. Maka kesimpulan sementara bagi kita, kenapa sementara? Karena saya membagi dalam dua part. Ya, ini saya pikir kalau nyambungin langsung nanti kita bahas kemanusiaan Kristus, agak lama gitu. Karena saya mau bahas kemanusiaan Kristus, bagaimana kenosis Tuhan Yesus, pengosongan diri yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana Yesus sebagai manusia tapi tidak berdosa. Nah itu
kita topik berikutnya ya, 2 minggu berikutnya. Jadi saya bagi, ini part pertama. Maka kesimpulannya dalam kesementaraan ini, dalam pribadi Yesus ada 2 natur ya. Natur Allah dan natur manusia. Kedua natur tersebut bersatu dalam pribadi Yesus dan tidak bercampur, tidak terbagi, dan tidak terpisahkan. Dan Alkitab telah menyatakan bagi kita, Yesus Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat kita telah ada sebelum dunia dijadikan dan kekal adanya. Nah, sebab ia adalah pribadi Logos yang adalah Allah. Dan dalam inkarnasi Yesus menjadi manusia, ia menjadi gambar Allah yang terlihat jelas dalam diri dan karyanya yang sempurna bagi kita pengikutnya. Dan Yesus yang adalah Logos memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya akan pribadi Yesus Kristus. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Bagaimana kita mengimani akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita akan digempur oleh banyak pertanyaan di luar sana, kita harus meyakini iman kita bahwa Yesus sungguh adalah Allah dan Juru Selamat kita. Dan firman Tuhan pun sudah menulis dalam 1 Yohanes tadi. Di dalam Yesus ada sabda yang baik dan ada hidup yang kekal di dalam Yesus. Bagaimana Yesus bisa memberikan kita hidup yang kekal? Karena dialah Sang Penyelamat itu. Sang Yesus, Yehova Penyelamat bagi kita sekalian. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebelum menutup, saya membuka ruang tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Mantap, Frans. Sebentar. Ya, tolong diulang. Anak siapa ya ini? Kok ibunya sampai bangga banget ngelihatnya? Ada. Sampai jawabnya aduh doang. Frans, bagian conclusion-nya dong dikirim ke grup. Ya. Bagi yang slide conclusion, gue belum selesai baca. Oke. Thank you. Siap. Silakan kita buka ruang tanya jawab. Shalom Pak Nino. Shalom Ibu Mega. Kak Vicky, Kak Seli, Kak Edo, Kak Rahman, kakak saya. Frans. Ya. Aku yang pertama boleh ya? Oke, boleh. Pertama-tama thank you buat Frans. Ya, aku pribadi merasa perlu juga sih untuk punya pengetahuan ya. Ini kan pengetahuan yang dalam banget sih. Jadi ya bersyukur ada Frans di Kenisa. Aku cuma nanya, pengen tahu aja sih. Mungkin Frans bisa jelasin yang tadi pas Frans bagikan tentang beberapa kelompok itu loh, yang Arianus, Gnostik segala macam. Aku pengen tahu aja sih. Mereka itu punya pemikiran seperti itu, dasar pikirannya apa ya gitu? Apa karang-karang sendiri atau mereka ada bukti tapi kan ya memang ya mereka nggak benar gitu ya. Tapi pengen tahu aja asal mulanya tuh ada kelompok-kelompok itu terbentuk tuh gimana sih sejarahnya? Mungkin Frans tahu, pengen tahu aja aku. Oke, terima kasih Kak. Nah ini asik nih, ada pertanyaan-pertanyaan begini. Jadi kelompok-kelompok itu tadi kayak Ebonit, Monarki itu tentu mereka latar belakang mereka dari dalam pemahaman teologi masing-masing mereka ya. Tentunya kan kita banyak banget teologi ya. Nah dia itu berdasarkan teologi mereka masing-masing. Dan kembali lagi dalam eksegese mereka masing-masing. Nah jadi kan tentunya sebagai seorang teolog atau sebagai orang yang menganalisis Alkitab, maka tentu mereka punya dasar namanya hermeneutik. Hermeneutik itu adalah suatu ilmu tafsir akan Alkitab. Nah, jadi mereka punya hermeneutik sendiri. Maka kita harus memiliki hermeneutik yang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Koridor-koridor hermeneutik dalam Tuhan. Sehingga tidak tersesat. Nah, sementara kalau yang Gnostik tadi Kak, dia itu orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran filsafat. Ya, karena kan tentunya kita ingat juga abad ke-17 itu rasionalisme ya, banyak orang yang mengandalkan rasio, maka terkontaminasi akan filsafat ya kan. Karena ya itu materi jahat ya kan. Jadi roh itu nggak bisa nyambung ke tubuh gitu.
Jadi dia nggak percaya inkarnasi. Seperti itu. Jadi mereka punya latar belakang sendiri, dalam pemahaman teologi mereka sendiri, cara metode mereka menganalisis Alkitab sendiri. Maka tadi gereja, upaya bapak-bapak gereja membuat suatu konsili, pertemuan yang pada akhirnya merumuskan suatu dogma pengajaran sehingga sampai saat ini kita bisa klaim dan kita terberkati akan usaha mereka pada saat itu. Itu Kak Rahman. Gimana Kak? Jadi berarti setelah bapak-bapak gereja, istilahnya udah ada Alkitab nih yang kita baca hari ini nih. Harusnya sih lebih mudah kita, ya berarti kita harus lebih sering sih memang baca yang aslinya itu Alkitab. Jadi nggak usah sibuk untuk cari yang palsunya ya. Kalau tahu yang aslinya, sedikit aja, ini udah nggak bener gitu ya. Karena kan memang hari-hari ini ajaran makin aneh-aneh kan, friends. Ya bersyukur Kenisa punya orang-orang yang pengajarannya itu pengajaran sehat kan. Kita ada Om Kris, Kajo, ada Franz sekarang, bersyukur banget gitu kan. Jadi ya tadi thank you sih penjelasan Franz. Jadi ya aku jadi berpikir harusnya ya buat aku juga sih harus lebih rajin lagi baca yang aslinya itu firman Tuhan sendiri di Alkitab, sehingga kalau ada yang aneh-aneh ke depan kita langsung tahu ini kayaknya bukan deh. Ya kan? Kalau ada yang modif-modif siapapun itu yang menyampaikan dimodifikasi kesannya kayaknya ini bagus nih, quote-nya ini bagus nih atau apanya nih kayak ya aku jadi pengajaran hari ini dari Friends sih harus lebih sering narik ke esensinya itu firman itu sendiri ya, biar murni terus ya. Iya. Yeah. Thank you, Franz. Oke, siap, Kak. Makanya dalam teologi itu, orang bilang kan kita eksegese. Seperti dari saya, dari kata per kata itu namanya eksegese. Jadi eksegese, mengeluarkan dari makna aslinya. Gitu. Ekse, mengeluarkan dari makna aslinya. Kadang-kadang orang dengan lelucon dibilang gini, egoese gitu. Jadi egonya diri sendiri. Enak nih buat saya kayak gini tafsirannya. Udah, jadi bukan eksegese tapi egoese ya gitu. Jadi kita harus sesuai dengan koridor. Ya. Iya gitu, makanya sering banyak banget perdebatannya. Sebenarnya banyak lagi untuk ininya apa? Kesesatan-kesesatannya. Tapi saya bikin aja tadi itu aja karena supaya nggak terlalu panjang juga. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih tadi Kak Rahman. Oh, boleh. Nih, Kare mau ngomong. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik semua, udah 2 kali kita mengalami pengajaran Frans ya. Ternyata banyak pemahaman kita tentang Yesus itu saya aja salah gitu karena saya tidak pernah belajar. Kayak 2 minggu lalu Frans menjelaskan mengenai Trinitas. Exactly yang Frans pernah berikan ialah ada pemahaman salah di mana waktu Trinitas ini kita kayak peran saya sebagai anak, kalau di rumah sebagai anak kepada ibu saya. Terus kalau peranan terhadap anak saya sebagai bapak, ya kan? Itu sebenarnya salah kan? Ya, itu saya baru tahu gitu loh. Dan juga hari ini juga saya juga dapat satu hal lagi gitu bahwa kita mengenal Yesus lagi gitu secara agamawi ya. Akhirnya saya juga pun harus kalau ada orang bertanya tentang Trinitas kayak kemarin tuh yang kamu bilang, itu bagus banget. Kalau kamu mau tahu tentang Trinitas, you better tahu Yesus dulu, terima Yesus dulu supaya lebih jelas bagi kita untuk menjelaskan karena it doesn't make sense buat mereka gitu. Ialah kan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Jadi it's so good friends. Thank you banget pembelajarannya. Aku terberkati banget. Jadi buat teman-teman, buat ya nggak hanya anak muda, tapi juga untuk semua jemaat ya. Banyak loh yang banyak kita nggak tahu banget, yang Frans bisa bagiin kita. Jadi sangat memberkati Frans. Terima kasih loh ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke. Ada lagi? Kan dari ya, Mami Frans. Oke, mami saya ini. Silakan Ibu Mega. Oke, thank you. Luar biasa ya, ambanya Pak Nino.
Nah, mungkin bisa nggak, Dek Frans? Misalnya kan kita kaum awam, nggak orang teologi ya, yang Duinatur Kristus itu kita mungkin dapat pelajaran, kita yang bukan teologi maksudnya ya orang yang percaya Yesus mengertinya sederhana aja. Yang penting aku tahu Yesus Kristus itu Allah 100%, manusia 100%, yaitu secara sederhana, misalnya secara pribadi taunya hanya itu ya, taunya. Jadi untuk malam hari ini bisa nggak misalnya dikasih contoh konkretnya kemanusiaan Kristus itu, misalnya ya dia marah juga ya ketika di bait Allah, dia menangis juga ketika sahabatnya Lazarus meninggal, dia lapar juga minta ikan dengan murid-muridnya gitu ya. Nah, maksudnya kasih contoh konkret supaya kita lebih ngerti lagi kealahan Kristus, kemanusiaan Kristus. Nah, gitu aja. Oke, Thank you. terima kasih. Makasih Mami. Jadi memang satu kesengajaan bagi saya untuk meng-cut ini supaya terjadi dalam part kedua. Tadi kan sudah saya bilang, part pertama keilahian, lalu part 2 dalam kemanusiaan Kristus gitu kan. Tapi oke, kalau meminta contoh, kita berikan contoh mungkin secara sederhana kepada orang awam itu, kita bacakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 1 Yohanes 1 ayat 14 tadi ya. Kan pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini siapa? Ini Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, Yesus sama-sama Allah kan? Dan firman itu adalah Allah. Nah, itu udah bisa kita jelaskan sederhana. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu udah langsung kita jelaskan. Oh, firman itu menjadi manusia. Untuk apa? Dan ayat seterusnya yang dikatakan di ayat 14 itu. Mungkin itu menjadi contoh yang sederhana bagi kita untuk bisa dapat menginjili orang-orang di luar sana. Yang tanda kutip awam ya. Tapi sekali lagi untuk kemanusiaan Yesus nangis, Yesus haus, itu ada. Tapi dalam materi 2 minggu berikutnya. Gitu tadi saya bilang kan. Oke, terima kasih. Mami emang udah greget kayaknya ya. Siap. Thank you. Enggak, maksudnya kan kita Ada banyak part-partnya. bertemu dengan orang-orang yang sederhana gitu ya. Jadi yang teologianya nggak pintar tapi mereka pengen contoh konkret. Jadi ketika kita menyampaikan hal yang sederhana tapi mereka dapat terima, mereka semakin diteguhkan lagi kepada Tuhan Yesusnya imannya. Nah, itu aja. Thank you, Frans. Siap. God bless. Thank you, Mami. Oke, mungkin dari Pak Nino ada? Atau sudah? Sudah? Pas ya? Oke, kita akan menutup pengajaran kita. Nanti saya mau berdoa tutup baru Priska yang akan doa berkat bagi kita. Sekali lagi saya simpulkan bahwa dalam diri pribadi Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada 2 natur, kealahan dan kemanusiaannya, saling bersatu dalam pribadi Yesus. Dan Alkitab pun sudah mengajarkan bagi kita Yesus adalah Allah yang sejak ada sebelum dunia dijadikan dan sudah kekal. Dan dia adalah gambar Allah yang terlihat bagi kita sekalian supaya bisa mengerti akan Yesus, akan Allah di dalam Yesus melalui karya dan kehidupannya yang memberikan kita hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran pada malam hari ini. Kiranya anugerah Tuhan bagi kami untuk bisa mengerti dan bisa membuat kami bisa melakukan dalam iman kami. Ketika suatu iman kami dipertanyakan oleh orang di luar sana, kami bisa mempertanggungjawabkan dengan setiap hal yang Tuhan telah ajarkan bagi kami dalam firman-Mu. Hamba telah selesai berbicara, Roh Kudus Tuhan yang meneruskan bagi setiap kami, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Shalom. Siapa yang diberkati? Saya diberkati luar biasa. Benar tadi yang katanya. Terima kasih Pak Nino. Luar biasa ya. Jadi saya rasa ini bukan untuk youth aja, untuk seluruh jemaat. Karena ternyata menurut saya ini juga kalau kita mau menginjili ini paling penting. Tapi above all, waktu mau menginjili kuncinya cuma satu. Terima Yesus dulu yuk, baru Roh Kudus akan terangi mata hati mereka. Amin. Jadi
Seperti tadi Bro Frans bilang, 2 minggu lagi kita berjumpa. Dia sudah mempersiapkan episode kedua. Ini dibuat penasaran kayak drakor. Jadi yuk lagi, lebih banyak lagi. Saya percaya bahwa Frans sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Marilah kita sama-sama, nanti kita juga ingatkan ke seluruh jemaat untuk Zoom. Memang saya udah bilang ke Frans, biar tidak membuang-buang waktu dan semua pada akhirnya mau ikut harus 1 jam. Jadi tidak ada alasan untuk tiba-tiba, wah saya sibuk ini. 1 jam aja, nggak sia-sia ya. Semoga di 2 minggu lagi partisipannya semakin banyak. Sehingga nanti kita semua ini lebih lagi have a confidence. Karena memang ini yang kita butuhkan. Ya enggak? Nature tuh apa sih? Oh manusia sama Allah. Kemarin Trinitas tuh apa? Ternyata salah kemarin ngomong-ngomong ke orang. Ya enggak? Ada sedikit kesalahan, dibenerin. Ya, puji Tuhan untuk malam hari ini. Mari kita sekarang kembali lagi bersama-sama dengan aktivitas. Dan bagi yang mau pulang-pulang, yang di rumah juga beristirahat, kita berdoa, kita tutup pengajaran ini. Mari kita masuk ke dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa hanya hati yang haus dan lapar, you can reveal everything Tuhan. Hamba berdoa khusus Tuhan, biar terus kau tambah-tambahkan hikmat untuk our brother Frans yang sudah kau persiapkan Tuhan. Biar benar, reveal dengan pewahyuan, dengan hikmat, dengan kalimat yang sederhana. Sehingga kami semua jemaat Tuhan lebih lagi dikenyangkan, lebih lagi diberikan hikmat, lebih lagi dibukakan rahasia kerajaan surga itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa saat kami benar-benar have the confidence, kami dilengkapi, diteguhkan lagi Tuhan, kami akan kembali lagi mengatakan kabar gembira ini dengan the confidence. Pakai kami semua Tuhan, pakai kami semua Tuhan. Melalui pengajaran ini Tuhan, kami percaya kami seluruh jemaat Tuhan akan menjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai keberanian untuk memperkatakan kabar gembira ini. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Kiranya roh takut akan Tuhan, kehausan dan kelaparan untuk seluruh jemaat. Hikmat Tuhan turun untuk kami semua. Terangi mata hati kami Tuhan, untuk benar-benar mengerti lagi rahasia kerajaan surga ini. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karuniamu turun, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran terus menyertai kami semua. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Oke, terima kasih semua. Tuhan berkati. Makasih, Frans. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semua. Bye-bye.